Baik, Bapak Ibu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam salam jumpa Bapak Ibu. Malam ini kita ketemu lagi ya di 11.3 di sesi belajar advokasi dengan topik sekolah butuh restoratif justice sebagai solusi konflik. Gimana cara menghadirkannya nih? Nah, tentunya malam ini kita berjumpa kembali di sesi belajar advokasi KGBN yang tentunya untuk belajar bersama-sama untuk menghadirkan advokasi guru untuk bersama-sama bisa menghadirkan perlindungan guru bagi kita semua. Yang tentunya malam ini kita akan ditemani bersama dua narasumber kita yang luar biasa yang tentunya dua narasumber ini teman saya yang sudah mungkin berkecimpung dan punya passion di bidang advokasi ini. Yang pertama adalah ada Pak Lutfi Alam. Beliau satu bidang dengan saya di bidang advokasi di Badan Pengurus Nusantara KGBN. Yang tentunya malam ini kita akan bersama-sama ngobrol nih. Selamat malam Pak Lutfi. Ya, selamat malam Pak Mujib. Oke. Gimana suara saya? Apakah jelas terdengar di Pak Lutfi? Bagus Pak Mujib. Oke. Iya. Bentar. Selain Pak Lutfi, kita juga ada narasumber hebat juga. Ada Pak Rahmat Ahmad dari apa, BPK KGBN Sidrap ya. Selamat malam Pak Rahmat. Selamat malam, Pak. Oke, gimana kabarnya Pak Rahmat nih? Sehat. Sehat ya, sangat ini nih, sangat Sehat. kinclong kayaknya nih di kamera Pak Rahmat nih, sangat jernih nih. Oke, ya tentunya bersama dua narasumber hebat ini kita akan ngobrol bersama-sama tentang topik yang akan kita bahas bersama-sama tentang yang tentunya ini adalah salah satu yang mungkin harapan kita bersama bisa menghadirkan salah satu harapan kita untuk perlindungan guru yang kita dengar baru-baru saja kan ada press release, ada MOU antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama kepolisian untuk menghadirkan restoratif justice di sekolah. Nah, apa sih kira-kira restoratif justice ini? Malam ini kita akan berupaya mengobrolkan nih apa berbagai pandangan dari sudut pandang masing-masing. Kita akan mencoba mengulik, mungkin memperdalam, atau mencari tahu, atau mungkin lebih penasaran nih tentang restoratif justice ini. Yang mungkin kita banyak dengar dari apa namanya sudah diimplementasikan ya mungkin di berbagai daerah atau mungkin di daerah level desa atau apa untuk menghadirkan restoratif justice ini. Ya, ini gimana nih kalau di sekolah seperti apa kira-kira implementasinya? Nah, mungkin tak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung aja ngobrol ya. Mungkin dengan Pak Lutfi dulu nih. Pak Lutfi kira-kira gimana nih menurut pandangan Pak Lutfi tentang restoratif justice ini? Mungkin boleh cerita nih Pak Lutfi. Ya, baik. Terima kasih Pak Mujib. Sebelumnya mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi ya buat kawan-kawan yang tergabung di BPN KGBN. Izin juga saya ingin menyapa teman-teman guru, rekan-rekan guru belajar se-Nusantara yang meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk melanjutkan diskusi forum belajar kita Eh, bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dalam salam jumpa Bapak Ibu malam ini kita ketemu lagi ya di sebelah. Oh ya, eh, baik Bapak Ibu. Selanjutnya saya mengucapkan selamat dan selamat malam buat rekan saya Pak Rahmat, Ketua KGBN Sidrap, Pak Mujib sebagai
bidang advokasi di KGBN ya. Nah, pada malam hari ini teman-teman sekalian, kita sudah berada di 11.3 ya, sesi belajar advokasi, sesi 3 untuk tahun ini. Nah, lebih awal saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Ini kalau tidak salah pernyataan dari Pak Menteri ini belum cukup 2 bulan ya Pak Mujib, mungkin baru kurang lebih 1 bulan setelah press conference terkait dengan bagaimana menghadirkan konsep restoratif justice ini, teman-teman di BPN, di KGBN melalui tentunya bidang advokasi dan kebijakan pendidikan ini dengan gesit berinisiasi untuk melibatkan kawan-kawan di daerah untuk mendiskusikan terkait dengan ini. Saya pikir ini sebuah potret belajar yang luar biasa ya Pak Mujib dan Pak Rahmat yang dihadirkan oleh teman-teman di KGBN terkait dengan ini. Ya, boleh dikata Pak Mujib, mungkin teman-teman yang lain masih eh, masih meraba-raba tentang restoratif justice atau mungkin belum ada yang sempat mendengar bagaimana tanggapan perdana dari Pak Menteri. Nah, teman-teman KGBN ini memilih untuk mendiskusikan dan mencoba untuk mempelajari. Saya pikir ini sesuatu yang progresif, yang luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat buat teman-teman di BPN KGBN, khususnya di bidang advokasi dan kebijakan pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, restoratif justice ini sebenarnya adalah sebuah pendekatan dalam penyelesaian persoalan-persoalan kasus, mungkin juga yang terkait dengan masalah-masalah hukum yang tentunya mengedepankan dialog, percakapan dan konsolidasi yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki ataupun memulihkan keadaan atau kira-kira sepertinya kembali memperbaiki hubungan antara pihak-pihak mungkin yang berkasus atau bermasalah. Kalau kemudian sistem pidana tradisional yang lebih bersifat menekankan pada aspek hukuman, justru saya melihatnya bahwa restoratif justice ini adalah sebuah pendekatan modern dalam merespon persoalan-persoalan hukum yang lebih mengedepankan pada aspek kolaboratif, partisipatif dan komunikatif. Nah, saya sangat menyambut baik ketika Pak Menteri kemudian menghubungkan antara dunia pendidikan dengan salah satu solusi yang saya pikir ini bisa dimaksimalkan secara kreatif oleh seluruh satuan pendidikan. Ya, jika kemudian konsep restoratif justice ini sudah membudaya pada satuan pendidikan, maka saya yakin ini akan berdampak langsung bagaimana pengelolaan persoalan antara ekosistem pendidikan yang mungkin melibatkan murid, orang tua dan pihak sekolah ini selesai dalam lingkup sekolah atau restoratif justice-nya ini bisa dimaksimalkan. Jadi saya sangat punya optimis yang sangat luar biasa menyambut baik. Ya, mudah-mudahan restoratif justice ini tidak hanya menjadi percakapan-percakapan terpisah yang hanya diobrolkan oleh 1-2 satuan pendidikan, tetapi saya sangat berharap bagaimana restoratif justice ini penyelesaian persoalan yang mengedepankan konsolidasi, yang mengedepankan percakapan, itu kemudian bisa lebih maksimal berjalan di satuan pendidikan. Tidak hanya dipergunakan pada saat-saat kasuistik, tetapi berpotensi satuan pendidikan yang mampu mengelola aspek restoratif justice-nya ini lebih baik, maka saya bisa bayangkan Pak Mujib bahwa seluruh problem dan persoalan-persoalan sekolah itu tidak ada yang sampai ke kantor polisi. Itu akan selesai di tingkat satuan pendidikan apabila konsep restoratif justice ini itu kemudian dikelola secara kreatif oleh seluruh satuan pendidikan. Saya pikir mungkin seperti itu. Nanti akan mungkin ditambahkan, diperkuat oleh Pak Rahmat bahwa
restoratif justice atau keadilan restorasi ini saya pikir sebuah harapan besar, sebuah salah satu solusi yang mungkin bisa kita create sedemikian rupa menjadi salah satu cara terbaru yang bisa lebih kreatif, lebih partisipatif, dan tentunya lebih komunikatif dengan berbagai pihak. Ya, saya kembalikan ke Pak Mujib. Oke, waduh, banyak ya yang jadi catatan saya dari pandangan Pak Lutfi ini. Di antaranya mengedepankan kolaborasi, yang tentunya apa namanya komunikasi, yang mana harapannya jika restorasi justice ini bisa dihadirkan sekolah, mungkin harapan tidak ada lagi kasus-kasus yang terus berlanjut, yang mungkin hal-hal remeh-temeh eh, mesti harus berlanjut ke kepolisian dan segala macam. Waduh, luar biasa nih apa namanya insight-insight yang saya tangkap dari Pak Lutfi ini. Nah, nah, mungkin lanjut ya ke Pak Rahmat nih. Boleh nih minta pandangan dari Pak Rahmat juga nih. Seperti apa sih pandangan Pak Rahmat pada restoratif justice ini? Silakan Pak Rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam teman-teman. Ah, Terima kasih atas kesempatannya dan saya kira malam hari ini kita beberapa teman kita lagi berbagi dan mengenal restoratif justice itu apa sih sebenarnya RJ itu dan sebagainya. Hmm, Mungkin kalau kita di sekolah kita mulai dulu ya dari mungkin kenapa sih memakai bahasa Inggris nih RJ ini restoratif justice ini yang memang konsepnya lahir dari luar. Jadi kalau bahasa bulenya di situ ya memang restoratif itu kan dari restoration itu. Restoration itu berarti perbaikan, pemulihan atau pemugaran. Sementara justice itu kita artikan adalah sebagai keadilan. Jadi kalau kita berbicara restoratif itu berarti dia masuk di situ kata benda yang berarti yang menyembuhkan atau menguatkan atau menyegarkan seperti itu. Eh, jadi di situ ada pemulihan, ada keadilan. Jadi RJ ini eh, kita banyak terlibat, terkhusus saya mungkin banyak terlibat di persoalan ini karena kita ini bukan orang hukum, tapi kita lebih berbicara tentang pengalaman-pengalaman, berbicara tentang paralegal, berbicara tentang pengetahuan dasar hukum bahwa sejatinya organisasi profesi itu memang menjadi awal untuk melindungi teman-teman, untuk menjadi payung teman-teman untuk dalam melaksanakan profesinya. Seperti itu. Eh, Apa yang terjadi saat ini bahwa eh, tentu kita mengucapkan dulu selamat eh, Hari Guru Nasional nih, di tanggal 25 ini dan teman-teman saya kira sangat tepat bahwa kita merefleksikan Hari Guru ini tidak semacam euforia saja, tidak sekedar eh, salaman-salaman dengan teman-teman, menganggap nih teman-teman ini apakah kira-kira ini kita sudah merdeka nih sebagai guru, apakah tugas kita di sekolah juga itu sudah membebaskan kita dari belenggu-belenggu. Nah, hadirnya pendiskusian kita ini karena melatar belakangi banyaknya kasus-kasus yang terjadi ya. Kalau kita merefleksi di Sulawesi Selatan, awal pertama kali saya mengenal RJ ini, memang kita mulai dulu itu mulai terlibat sih di tahun 2019 ya. Jadi kemarin 2019 juga itu ada dua kasus 2019, 2020, ada kasus 2022 yang terjadi bahwa kenapa muncul RJ ini kita beranggapan bahwa memang tidak ada tempat yang aman sekarang. Baik di sekolah dan yang lebih ekstrim lagi di rumah sendiri kita tidak aman saat ini. Dan dari dasar itulah kita beranggapan
bahwa dari 2019, 2020, 2022 itu ada 3 kasus kemarin yang pernah sempat kita dampingi. Mungkin kita masih dengar dulu 2019 itu ada kasus guru dengan murid di daerah Makassar ya kalau tidak salah, daerah Sudiang, guru SD di situ. Terus ada kasus di Jeneponto juga, ada kasus di Sidrap juga antara guru dengan murid. 2022 ada guru dengan orang tua murid. Eh, dan rata-rata dari setiap persoalan yang ada itu hampir kita tidak tidak siap untuk memiliki dasar regulasi. Nah, di mana dasar kita? Dasar kita sebenarnya kita berada pada, tentu kalau kita berbicara dasar hukum, tentu kita mulai dari Undang-Undang Dasar. Semua berasal dari situ. Undang-Undang Dasar itu kita mulai dari situ bahwa di pasal 27 ayat 1 ya kalau tidak salah ya, bahwa memang kita harus wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Nah, terbitlah Undang-Undang eh, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional kan. Nah, lahirlah Undang-Undang Sisdiknas itu yang pokoknya eh, di situ banyak mengatur tentang sistem pendidikan di Indonesia. Terus muncul turunannya yaitu adalah Undang-Undang nomor 14 itu tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan itulah yang menjadi dasar dan pintu masuk untuk masuk di Undang-Undang Perlindungan Guru. Seperti yang kita dengar kemarin kan ada MOU ya antara Pak Menteri datang ke Mabes Polri, ketemulah di situ ngobrol eh, bahwa polisi itu harus dilibatkan di sekolah. Ada polisi mengajar juga terkhusus untuk daerah-daerah tertinggal kan. Seperti itu. Tapi kita beranggapan bahwa seperti ini bahwa eh, sebagai profesi tentu harus memang punya perlindungan. Ada dasar hukum yang melindungi kita. Di Undang-Undang Guru dan Dosen itu memang tidak terlalu rinci mengatur di situ tentang eh, apa sih perlindungan kita sebagai guru di situ. Dan yang menariknya tadi eh, kami di Sulawesi Selatan ikut upacara di kantor gubernuran dan sempat saya rekam juga tadi bahwa memang Gubernur Sulawesi Selatan itu ternyata juga concern ke RJ sebagai cara untuk eh, menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Restoratif justice itu bahwa siapapun anak orang tua siswa yang tidak mau dididik anaknya dipulangkan saja ke rumahnya untuk dididik sendiri. Saya pikir itu adalah langkah tegas dan tentunya ini harus kita kawal. Dan yang paling penting untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa RJ ini eh, banyak yang beranggapan bahwa oh ini 86 diselesaikan. Misalnya kasusnya Bu yang terjadi sekarang kan, Ibu Guru, meskipun mau RJ, restoratif justice, tapi kan tetap lanjut. Ya memang RJ tidak menghentikan kasus hukum, harus lanjut karena eh, RJ itu adalah harus ada kesepakatan antara pihak korban dan pelaku yang disaksikan oleh, kalau sudah masuk di kepolisian disaksikan kepolisian, kalau sudah masuk di kejaksaan disaksikan oleh kejaksaan. Dan itu harus persetujuannya. Nah, apakah setelah setuju sama-sama damai kasus hukumnya selesai? Enggak, tetap lanjut. Dia tetap lanjut di situ. Kenapa tetap lanjut? Karena yang namanya proses hukum, ya itu memang ada aturannya. Tapi, apa istilahnya itu? Istilah hukumnya itu, pro justisia ya. Bahwa memang itu akan meringankan dari putusan-putusan. Makanya kemarin Ibu Guru dengan ini kan sudah RJ, tapi kan tetap lanjut juga kasusnya. Karena yang menariknya karena ada orang-orang dari pihak pemerintah daerah dan juga ada pihak dari pemerintah yang terlibat di situ dan kepolisian juga yang terlibat di situ. Eh, jadi RJ itu bukan ganti rugi ya. Misalnya kayak kasus kemarin, oh minta ganti rugi itu 50 juta misalnya. Ya bukan seperti itu. Bukan seperti itu maksudnya untuk penyelesaian. Dan
juga ada data kami lihat, langsung dipotong saja ya kalau kepanjangannya. Ada data memang yang kami lihat bahwa kasus RJ di tahun 2023 itu yang selesai di kepolisian itu sampai 18.000 ya, 18.000 kasus. Yang masuk di kejaksaan kan itu sampai 2.400 kasus. Nah, di sini eh, data ini kan dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime ini. Jadi dia beranggapan begini, RJ yang terjadi kalau sudah masuk di kepolisian dan kejaksaan berarti itu memang bisa tergolong terlambat lah ceritanya karena sudah berproses hukum. Karena kan masuk di polisi itu kan 30 hari ya. Nah, tapi bisa diperpanjang lagi 20 hari. Nah, ketika cukup bukti misalnya apa sebagainya, lanjut kejaksaan kan? Nah, lanjut kejaksaan. Makanya memang perlu untuk teman-teman profit itu menjelaskan ke teman-teman gimana sih cara proses pendampingan hukum ke teman-teman yang berkasus itu. Eh, Jangan lebih dari 60 hari itu baru mau diurus ya, ya sudah pasti lanjut di di kejaksaan. Di kejaksaan juga kan ada hari-harinya, eh, waktunya seperti itu. Eh, jadi kembali tadi ke persoalan RJ bahwa RJ itu adalah bukan ganti rugi tapi ada unsur kerelaan di situ. Eh, RJ juga tidak berarti bahwa kita lunak, kita kalah. Misalnya pengalaman kami mendampingi kasus guru di daerah kami di Sidrap. Eh, Pelaku ini kan baru keluar dari tahanan sekitar sebulan, jadi hukum percobaan. Jadi hukum percobaan itu tidak boleh melakukan persoalan kasus hukum eh, 1 bulan setelah keluar. Kalau tidak subsidiarnya dicabut, maka dia akan jalan lagi 6 bulan. Iya, karena eh, terjadi kasus seperti itu, akhirnya dia memohon cium-cium kaki semua tuh guru-guru untuk tidak dilanjutkan. Karena kenapa? Ya seperti itu yang kita lihat. Eh, Selanjutnya, eh, apakah semua RJ bisa kita lakukan di ini? Mungkin kalau kita guru mau RJ, tapi orang di luar guru pasti ngomong nih, bagaimana undang-undang perlindungan anak, bagaimana eh, ketika memang gurunya yang salah, misalnya melakukan tindakan-tindakan KS misalnya, Hmm. ya tidak semua bisa di RJ-kan. Kalau data misalnya di UI kemarin, misalnya persoalan kasus narkoba lah misalnya. Kalau anak-anak yang kena narkoba misalnya itu kan masih butuh direhabilitasi kan. Nah, misalnya ada pencurian misalnya anak di bawah 2,5 juta. Itu RJ-nya tentu masih bisa dipertimbangkan, tapi coba kalau dia masuk di kasus-kasus penganiayaan, masuk di kasus-kasus berat seperti KS, eh, korupsi lah atau eh, apa kasus-kasus seperti itu pasti nggak cocok untuk dilakukan itu. Nah, makanya kita butuh tadi tuh aturan-aturan yang mengatur tentang hal itu. Wow, luar biasa Bang. Eh, Sangat mm-mm. ini ya, sangat kaya sekali nih pengalaman Pak Rahmat yang tentunya apa namanya sudah berkecimpung di dunia advokasi yang tentunya mendampingi teman-teman guru di daerah Pak Rahmat ini. Insight yang sama Pak Rahmat ini tentunya luar biasa nih. Saya potong ya mungkin apa namanya. eh Tentunya teman-teman juga akan banyak nih yang akan digali dengan Pak Rahmat dan Pak Lutfi malam ini nih. Yang saya tangkap dari Pak Rahmat tadi adalah ya tentunya RJ ini bukan konsep baru ya. Ini juga udah lama dan bahkan ini dari luar bahasanya aja bahasa luar, bukan masih dalam bahasa Inggris nih RJ ini, restoratif justice yang tentunya poinnya tuh adalah eh, agar kekeluargaan yang ditemakan ada apa namanya dan ini perlu hadir gitu ya yang saya tangkap juga dari para ini tidak ada tempat yang aman. Jangankan di sekolah, di rumah pun juga masih banyak kekerasan-kekerasan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga. Ini tentunya sangat butuh restoratif justice ini yang tentunya
apa namanya disentuh sampai ke akar-akar rumput. Nah, tentunya teman-teman malam ini eh, teman-teman boleh langsung berkomentar ya. Silahkan aja teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti bisa kita apa namanya respon dan juga ataupun ada pertanyaan-pertanyaan sekitar atau untuk menggali lebih dalam apa-apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman narasumber kita malam ini. Silakan gunakan kolom chat, nanti saya akan bacakan. Dan yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab langsung. Teman-teman bisa open mic nanti setelah sesi kita obrol malam ini. Nah, tentunya banyak nih yang sangat kita ingin obrolkan dengan Pak Rahmat dengan Pak Lutfi nih, yang sudah Pak Rahmat dan Pak Lutfi paparkan dengan pandangan Bapak berdua tentang restoratif justice ini nih sangat panjang sih dan tentunya saya melihat tadi banyak pengalaman yang sudah dilalui dan banyak praktik baik yang sudah dilakukan Pak Rahmat dalam RJ ini. Nah, ini gimana nih apa namanya dari praktik-praktik baik yang sudah Pak Rahmat temui, yang sudah Pak Rahmat lalui dalam apa namanya mendampingi guru baik ataupun mendampingi kasus yang lain. Boleh Pak Rahmat dulu ya, nanti setelah Pak Rahmat mungkin Pak Lutfi. Boleh Pak Rahmat cerita lagi nih, kira-kira kalau prosedur RJ itu seperti apa sih gitu ya? Apakah seperti kayak apa namanya kepala desa mengundang tokoh-tokohnya atau gimana ngobrol seperti apa atau seperti apa nih ke apa apa pelaksanaan RJ ini. Siapa-siapa aja sih yang perlu dihadirkan, apa-apa yang perlu dikuatkan di sana, seperti apa mungkin prosedurnya. Boleh cerita nih Pak Rahmat. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi forum ini kan sebenarnya forum belajar ya. Kita sharing, saling mengisi. Eh, Memang RJ ini salah satu juga yang melatar belakang ini karena memang hutan kita ini sudah overkapasitas. Ya, tapi kita persempit saja masuk ke persoalan sekolah ya. Persempit saja bahwa eh, sekarang ini kan bukan hanya di apa persoalan RJ ini ada praktik baik yang lebih maju tuh di Makassar. Itu tahun lalu kalau tidak salah LBH Makassar itu sudah MOU dengan pemerintah kota Wajah Makassar. Itu bahkan eh, eh, sudah punya undang-undangnya. Jadi dia punya eh, undang-undang yang mengatur tentang RJ itu. Gimana sih proseduralnya? Jadi memang yang pertama, memang pemerintah harus hadir dulu. Apakah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hadir untuk menjembatani RJ ini. Eh, jadi ketika misalnya ada teman-teman yang berkasus seperti itu, kita punya dasar hukum. Makanya kita harus mendorong persoalan litigasinya, mendorong dasar-dasar hukumnya sih apa sih di situ. Jadi misalnya kayak Makassar yang sudah punya uh, Perwali itu, peraturan wali kota tentang RJ itu. Jadi memang ada tim-timnya di dalam yang terlibat, ada timnya. Jadi dia lintas sektoral, tidak hanya uh, yang jelasnya harus ada guru di situ karena guru yang memahami guru. Harus ada guru, eh, pengacaranya ada juga, terus dari perlindungan anak ada juga di situ. Nah, ketika itu ada, jadi semua persoalan-persoalan berkaitan itu akan dibicarakan dalam lingkup pemerintah kota, kabupaten. Jadi sehingga itu tidak banyak membuang energi masuk di kepolisian, masuk di kejaksaan, masuk di sini. Terus kenapa bisa muncul masuk di kepolisian dan kejaksaan? Karena kita tidak sadar bahwa kita telah membuat profesi kita ini mudah teramati oleh orang lain.
Apakah lewat HP kita sendiri ataukah lewat teman-teman lain? Karena kebiasaan kita kan ya memang eksistensi kita masih tinggi. Padahal itu sudah menjadi CCTV buat kita itu, eh, menimbulkan bukti nyata. Nah, yang perlu untuk kita lakukan, memang teman-teman guru harus melek tentang advokasi ini. Apa sih yang boleh dilakukan? Apa sih yang tidak boleh dilakukan? Hanya memang perlu untuk ya mendorong undang-undang perlindungan guru itu harus hadir, biar kita bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi muaranya memang harus kita dorong di pemerintahan di tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. Saya kira seperti itu, Pak. Eh, Betul, setuju Pak Rahmat. Tentunya kita apa namanya melek advokasi ya. Artinya tentunya eh, kita tidak bisa lagi nih kita hanya cukup dengan apa namanya cukup cukup ngajar gitu ya, cukup untuk di kelas saja. Dengan kejadian-kejadian ini kita harus tentunya tahu nih seperti apa upaya kita untuk bisa mengadvokasi diri kita yang tentunya seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi tidak ada di tempat yang aman nih. Tentunya kita tetap perlu tahu nih untuk hal-hal ini. Nah, tentunya malam ini adalah salah satu upaya kita nih untuk bersama-sama belajar, ngobrol, berbagi, mendengar yang tentunya dalam hal ini banyak informasi-informasi baru, banyak pengetahuan baru yang kita tahu, yang mungkin kita bisa jadi bahan apa namanya bekal kita nih untuk ke depannya. Nah, selanjutnya ke Pak Lutfi nih. Mungkin dari pandangan Pak Lutfi, mungkin pengalaman Pak Lutfi yang pernah Pak Lutfi temui gitu ya. Seperti apa sih prosedur yang mungkin yang bisa dilakukan dalam eh, apa kegiatan restoratif justice ini? Silakan Pak Lutfi. Ya, baik. Terima kasih ya Pak Mujib, Pak Rahmat. Tadi Pak Rahmat sudah mengungkap ternyata memang berurusan dengan hukum itu ribet juga ya Pak Rahmat. Iya, ya. Termasuk saya mungkin terkait dengan ini, ya salah satu tadi Pak Rahmat sudah sepertinya menjelaskan secara komprehensif sentuhan-sentuhan hukumnya Pak Mujib. Ya, saya mungkin akan menyampaikan bagaimana restoratif ini menjadi pemantik kita untuk lebih kreatif, lebih komprehensif lagi, kemudian dalam berkomunikasi dengan banyak pihak. Nah, saya mungkin menyampaikannya praktik-praktik baik, contoh beberapa sekolah yang kemudian mengemas ulang komitenya itu menjadi media komunikasi, menjadi tempat untuk jadi saya juga punya salah satu sekolah ya yang saya pantau ini mirip-mirip bagaimana ya kerja-kerja restoratif justice ini di sekolahnya, di mana wadah komitenya itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat berkomunikasi antara sesama orang tua dengan pihak sekolah, tapi mereka mengobrolkan lebih dalam tentang bagaimana sih model guru dalam mengajar, kemudian aspek-aspek yang masuk dalam kategori mendidik itu seperti apa menurut orang tua. Nah, itu adalah sebuah forum yang punya unsur restoratif justice itu. Artinya bagaimana pelibatan dan kolaboratifnya jauh lebih tajam. Jadi di sekolah itu menghadirkan orang tua karena kan selama ini kasus-kasus yang banyak terjadi mungkin yang semestinya selesai di lingkungan sekolah adalah kasus-kasus yang sifatnya pedagogik, menegur, kemudian mencubit, kata-kata kasar kata-kata yang dikeluarkan oleh guru tidak diterima oleh murid kemudian dilaporkan ke orang tua. Ini semestinya harusnya selesai saja di internal sekolah. Berbeda dengan yang disampaikan tadi dengan Pak Rahmat ya tentang kekerasan, narkoba dan kriminalitas. Memang ya saya pikir seperti itu. Nah,
adanya Pak Menteri kemudian membuka jalan untuk mendiskusikan ini. Nah, ini saya pikir prosedur-prosedur yang harus ini menjadi Pak Mujib, ini menjadi kesempatan kemudian saya melihatnya dari aspek pengelolaan manajemen sekolah eh, ini menjadi kesempatan bagi kita sinyal itu kemudian untuk meramu sebuah skema dan pola komunikasi yang baik trisentra pendidikan ya sekolah, masyarakat, dan pemerintah, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mendiskusikan lebih dalam tentang bagaimana peran-peran itu. Jadi orang tua itu tidak sekedar menitipkan saja anaknya di sekolah, tapi melalui forum-forum yang komprehensif itu mereka juga tahu bahwa oh ada ya keterlibatan saya. Tugas saya tidak hanya melapor saja. Ya, sepertinya guru ini orang lain ketika umpamanya ada kasus-kasus tertentu, tapi melalui ruang-ruang ini ya, nilai-nilai dan muatan-muatan dari restoratif justice ini menjadi peluang bagi kita untuk lebih kolaboratif dan partisipatif. Meskipun benar sekali yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi itu untuk beberapa kasus-kasus ya harus lanjut meskipun ada kesepakatan ada legowo. Nah, ini juga malam hari ini saya pikir menjadi tempat yang sangat informatif untuk memang kita guru ini, apalagi yang terkait dengan manajemen pendidikan, ini harus paham. Nah, paling tidak membuat skema-skema pola-pola komunikasi yang lebih variatif terkait dengan trisentra pendidikan ya. Saya melihatnya seperti itu Pak Mujib. Bagaimana prosedur-prosedur itu ya mulai sekarang deh pola komite kemudian diolah lebih fresh lagi, dibuat lebih dalam sama dengan tadi ya Pak Rahmat kalau Makassar sudah mampu melakukan sebuah formula yang meningkatkan kerjasamanya dengan pemerintah kota, ya kita mulai sajalah dulu dari kalau kemudian pihak sekolah itu bisa melibatkan trisentra pendidikan kemudian membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah pola. Nah, ini prinsip-prinsip tentang bagaimana asas kekeluargaan, bagaimana kita gotong royong dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pembelajaran melalui satuan pendidikan. Saya pikir ini berpotensi sekali ke depan. Saya sangat berharap ini restoratif justice ini tidak semata-mata dari aspek hukum, tapi itu bisa betul-betul menjadi alat baru bagi satuan pendidikan untuk meng-create, mengelola institusinya dengan lebih partisipatif lagi, supaya kami juga aman dalam bekerja. Ya, jadi ketika contoh yang paling sederhana, ketika kemudian satuan pendidikan sudah mampu menyampaikan ke seluruh orang tua bahwa ketika batasan-batasan mendidik itu tersampaikan, Pak, ini kan yang kita harapkan sehingga orang tidak mudah melapor, tidak mudah kemudian melapor gurunya karena memang sudah dikomunikasikan. Bahkan sebenarnya etika dan saya malah mengatakan bahwa persoalan pedagogik itu dulu yang harus disampaikan. Alangkah lebih menariknya memang ketika persoalan pedagogik ini dikonsumsi oleh trisentra pendidikan. Ya, saya pikir seperti itu Pak Mujib. Luar biasa Waduh, sekali malam hari ini. ya betul Pak Lutfi kayaknya ya dari apa namanya dengar obrolan Pak Lutfi ini saya jadi tersadar nih. Betul ya ini adalah apa namanya restoratif justice ini bagaimana komunikasi trisinter pendidikan nih artinya kasus-kasus konflik yang mungkin di sekolah itu ya sebenarnya itu bukan kasus apa itu ada kasus pedagogi sebenarnya kita semuanya ingin mendidik gitu ya kita semuanya ingin membelajarkan anak-anak kita sebenarnya tidak ingin ada kekerasan di sekolah ya kita sebenarnya ingin ya apa nama sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita ini kita butuh komunikasi ini kita butuh komunikasi yang mungkin kita hadir dulu duduk bersama ngomong bersama obrolan bersama dulu nih jangan nggak usah dulu nih dibawa ke pengadilan atau apa yuk kita duduk bersama dulu ngomong bersama dulu ini apalagi sekarang ini kita bahasanya gini ya apalagi kita sudah
saya yakin teman-teman di sini sangat kenal dan sudah mulai mengenyam apa itu disiplin positif, bagaimana itu 5 posisi kontrol gitu ya. Bagaimana itu tidak ada lagi hukuman di sekolah. Ya ini sangat restoratif justice banget gitu ya. Artinya apa yang kita berikan kepada anak berupa restitusi, itulah restoratif justice. Artinya kita berupaya untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk yuk kita bersama-sama, kita restore bersama-sama agar ini nih kita cari solusi bersama-sama. Tidak perlulah ada hukuman, tidak perlulah ada ini. Kita coba bersama dulu dong. Ini sangat restoratif justice nih apa yang kita lakukan ini sebenarnya. Nah, ini berupaya kita bikin masif lagi, berupaya kita hadirkan untuk memberikan solusi pada konflik-konflik yang ada, baik itu di sekolah, antara guru dengan murid, guru dengan guru, atau guru dengan orang tua juga. Ayo kita duduk dulu nih, sama-sama. Kita restitusi bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Oke, ini luar biasa nih yang saya tangkap dari Pak Lutfi. Nah, eh, pertanyaan berikutnya nih. Nah, mungkin untuk berdua lagi, tapi mungkin Pak Lutfi dulu ya untuk hal ini nih. Nah, dari sini nih Pak Lutfi, dari artinya yang kita obrolin tentang restoratif justice ini, bagaimana mengedepankan komunikasi sama-sama untuk saling kolaborasi. Tentunya kita melihat belakang ini, apalagi baru saja ya, Pak, kasus-kasus guru yang dipolisikan, guru yang mendapat kekerasan, bahkan sangat banyak teman-teman kita yang mungkin melalui hal-hal seperti ini nih. Kira-kira menurut pandangan Pak Lutfi dengan hadirnya restoratif justice ini, apa aja sih solusi yang bisa didapatkan pada konflik-konflik yang terjadi sekarang? Ini kan banyak sekali konflik yang terjadi di sekolah. Bahkan beritanya hampir setiap hari. Ada anak yang dibully, ada anak yang mendapatkan kekerasan, baik dari anak satu dengan anak yang lainnya. Kemudian ada orang tua yang melawan kekerasan kepada anak yang lainnya. Nah ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti ini nih. Kira-kira seberapa besar peluang MOU yang dilakukan antara Kemendikbudristek dengan Polri ini agar hadirnya restoratif justice di sekolah ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada ini nih. Oke, silakan Pak Lutfi dulu ya. Setelah itu mungkin Pak Rahmat. Oke, oke. Terima kasih Pak Mujib, terima kasih Pak Rahmat ya. Saya pikir tentu ini menjadi harapan besar kita. Siapa sih yang tidak ingin nyaman dan tenang bekerja ya Pak Mujib? Jika kemudian saya pikir ini sebuah langkah yang cukup memberikan angin segar terhadap profesi ini. Jika memang bisa berlangsung secara terstruktur ya, tidak hanya umpamanya sampai pada pertemuan, tapi sampai pada tingkat Polres juga, Polres dan Polsek itu kemudian bisa terkonsolidasi dengan baik. Bagaimana dua institusi ini kemudian saling bekerja sama untuk memberikan kenyamanan terhadap profesi guru itu ya. Nah, ini sebenarnya yang Pak Rahmat tadi yang sudah sampaikan. Ini yang memang yang belum jalan sampai ke daerah ya Pak Mujib. Tentang ketika kita mengalami sebuah persoalan, ya kita tidak tahu mau mengadu kemana. Nah, dengan anggaplah restoratif justice ini adalah judul baru, bukan judul ya. Ini adalah mainan baru yang ya artinya yang di launching, yang harapan saya satuan pendidikan menangkap itu. Ya. Tapi ketika ke depannya, saya sangat berharap itu bisa TSM, terstruktur, sistematif, dan masif, itu mulai dari pusat sampai kemudian ke daerah. Ya, tentu harapan kita adalah keterlibatan organisasi profesi itu ada. Kemudian sampai pada kesepakatan bahwa
kalau memang batas-batas edukasi, batas-batas mendidik, ini kemudian saya pikir bolehlah dibuat percakapan yang lebih luas. Bahwa untuk konteks masa, dan ini kan banyak kemudian pendekatan-pendekatan pedagogik yang memang harus diobrolkan, Pak. Itu yang tidak sampai ke orang tua. Hari ini kan masih miskonsepsi antara pandangan orang tua dengan guru dalam hal kategori mendidik itu. Yang mana masuk kategori mendidik, kemudian yang mana yang memang sudah melenceng, sudah menimbulkan unsur-unsur kekerasan dan sebagainya. Saya pikir ini perlu diobrolkan lebih jauh. Nah, adanya konsep restoratif justice ini itu harapan saya terkait dengan sudah ketemu dengan Kapolri, sudah ke Pak Menteri, paling tidak itu sampai ke bawah lah. Sampai ke bawah sehingga kita semua ini tenang dalam bekerja ya. Nah, khususnya untuk kasus-kasus yang banyak sekali dialami oleh teman-teman guru itu terkait dengan laporan bagaimana seorang guru memperlakukan siswanya gurunya masih menganggap bahwa yang saya lakukan ini adalah masih dalam kategori edukasi, masih dalam kategori untuk mendidik, untuk mendisiplinkan. Nah, ini yang saya pikir belum ketemu. Nah, garis perjuangan kita, saya malah menyampaikan garis perjuangan kita adalah menyampaikan menyampaikan sebaik-baiknya kepada seluruh halayak bahwa ini loh model-model edukasi, bagaimana pola-pola komunikasi yang kita inginkan bersama ini antara masyarakat, pemerintah dan tentunya satuan pendidikan. Saya kira seperti itu, Pak Mujib. Nanti akan dipertajam oleh Pak Rahmat ya. Aduh, luar biasa. Harapan besar nih ya, Pak Lutfi, untuk menjawab permasalahan kita nih. Apalagi harapan kita nih, seperti bahasa Pak Lutfi, di TSM kan gitu ya. Nah, sampai ke bawah nih, ada instrumen-instrumen restoratif justice sampai ke sekolah-sekolah. Dan tentunya juga ada kekuatan Orprov yang siap untuk mendampingi jalannya restoratif justice ini. Iya, Pak Mujib, saya tambahkan sedikit ya, mohon maaf. Ya, sampai harapan saya kemudian itu seluruh publik beranggapan bahwa itu adalah pekerjaan edukasinya satuan pendidikan. Orang tua harus paham bahwa ini loh, itu masih dalam kategori pekerjaan edukasi. Biarkan kemudian guru melakukan aktivitasnya, tentu harapan kita jauh dari kekerasan apa dan sebagainya. Tapi praktik-praktik edukasi yang kita lakukan hari ini itu belum sampai ke masyarakat, Bapak Ibu. Yang sampai ke masyarakat adalah ketika 1-2 orang kasuistik rekan-rekan kita guru itu kemudian melakukan kesalahan dalam tanda kutip, itu yang terpublish. Tapi praktik-praktik edukasi yang lain, bagaimana ratusan bahkan ribuan guru mendidik dengan cara yang berbeda, mendidik dengan cara yang kontekstual, mendidik dengan cara yang sesuai dengan zaman, itu yang belum sampai ke masyarakat. Akhirnya nanti harapan saya ketika ini masif bagaimana praktik-praktik edukasi guru itu kemudian masif berdampak ke masyarakat, akhirnya kemudian terbentuk pola pikir baru bahwa ayo Bapak Ibu, ayo masyarakat, serahkan pekerjaan edukasi itu ke satuan pendidikan, itu masih dalam ranah guru, itu hanya strategi dalam mendidik dan mengajar. Sama sekali satuan pendidikan atau guru dalam tanda kutip tidak ingin mencelakakan sebuah murid atau melakukan hal-hal yang tentunya tidak diinginkan ya, kasuistik atau hanya lepas kontrol dan sebagainya ya, lupa menggunakan teknik stop. Ini kan bagi saya masih ini pekerjaan edukasi nih Pak Mujib yang harus diperdebatkan ini supaya masyarakat juga paham bahwa pekerjaan guru itu tidak hanya mencubit, tidak hanya berkata kasar dan tidak hanya berteriak. Seperti itu Pak Mujib. Oke, waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Lutfi. Betul, sangat sependapat. Mari kita pahami bersama nih seperti apa peran-peran kita sebagai yang tujuannya kita sama gitu ya. Kita untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita. Kita pingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, tentunya ini butuh kita obrolkan sama-sama nih. Tujuan kita sama kok, bukan yang lain. Nah,
Sekarang ke Pak Rahmat nih. Nah, kira-kira dari pandangan Pak Lutfi tadi bahwa ini ada harapan besar nih untuk menjawab solusi-solusi pada permasalahan apa namanya konflik-konflik yang terjadi di sekolah sekarang ini nih. Nah, seperti apa kira-kira pandangan Pak Rahmat nih tentang apa namanya eh, kehadiran restoratif justice ke sekolah ini untuk peluangnya menjawab permasalahan kita pada konflik selama ini. Silakan Pak. Eh, baik, saya tinggal menambahkan ya yang disampaikan Pak Lutfi tadi, Eh, bahwa memang sekolah ini, kita kan bahasa kita begini, kita ini bukan pemadam kebakaran yang setiap terjadi kasus itu datang tuh apinya. Tapi kan yang mau dipikir, gimana caranya tidak terjadi kebakaran di rumah? Oh, di sekolah harus diperiksa kebal-kebalnya, kalau tua ganti, arusnya harus dibagi rata, ya kan? Terus bagaimana kondisi di rumah? Sama juga di sekolah, bahwa eh, pemahaman-pemahaman budaya positif kita selama ini kita pakai di sekolah, itu yang harus dijalankan. Budaya positif itu kan, kalau bahasanya teman-teman KGBN sekarang itu tidak mesti keras. Dalam artian bahwa sekolah itu adalah memang taman bermain kita, taman memunculkan kebahagiaan di sekolah itu. Ketika sekolah memang tidak aman, itu berarti bahwa itu bukan tujuan daripada sekolah. Nah, eh, selama ini kita kita eh, saya sependapat juga tadi, Pak Muji juga tadi sempat sampaikan bahwa ada restitusi. Memang di kamusnya RJ, di situ ada restitusi. Justru duluan saya menemukan restitusi di RJ ini, bahwa ternyata setiap persoalan-persoalan itu harus kembali kepada orangnya. Jadi RJ ini bukan hubungan antara kita dengan negara, tapi hubungan kita dengan uh, tiga kelompok, sebagai korban, victimnya, sebagai offendernya, pelakunya, dan sebagai komunitasnya, itu adalah sekolahnya. Nah, contoh kecil, kalau kita sederhanakan ya, gimana ya contoh sederhanakan di sekolah? Misalnya BP kita. BP itu sering bisa diartikan bahwa yang berkasus ya masuk di BP itu. Padahal sebenarnya kan ada programnya, ada program konseling tuh yang jalan di situ. Ada proses pembinaan yang jalan di situ. Nah, ada proses pencegahan di situ yang muncul. Makanya eh, tadi saya singgung, ketika ada alas hukumnya, di situ nanti dijelaskan semua tentang mediasi itu gimana, mediatornya kayak gimana, konselingnya bagaimana, rehabilitasnya kayak gimana. Dan jangan beranggapan bahwa yang bisa menyelesaikan ini adalah pengacara. Ya, kita mulai dari sekolah kita, bahwa jadi pengacara di sekolah kita adalah teman-teman BP kita, konseling kita yang jadi pengacaranya. Dan kalau dalam organisasi ya tentu ada paralegal kita, siapa sih di advokasi misalnya yang ngurusi persoalan itu. Jadi makanya langkah kita melihat teman-teman guru, ya sudah ada kemajuan bahwa memang tiap semester itu harus IHT itu, mengevaluasi pembelajaran satu semester, di mana keberhasilannya ditularkan dan yang tidak bagusnya itu diperbaiki. Seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, bahwa memang semua kasus itu terjadi di kelas, terjadi di wilayah kognitif kita. Jarang tuh kasus yang tidak terjadi di kelas. Semua bermuara di situ. Coba perhatikan konflik-konflik, Pak. Semua di kelas terjadi. Anak apa, guru dengan muridnya, guru dan orang tua, semua terjadi di situ. Artinya perlu untuk kita memikirkan langkah pencegahan kita dengan menerapkan, apakah kesepakatan kelas kita utamakan. Terus kedua, budaya-budaya positif itu kita munculkan di kelas dengan lebih ramah, lebih bahagia, lebih inklusi ke anak-anak kita. Terus yang paling pokok adalah
kita tuh perlu mendengar tuh keluhan anak-anak apa itu. Bukan hanya guru yang harus didengar oleh muridnya, tapi guru juga harus mendengar anak-anaknya. Mendengar itu seperti apa? Contoh, ketika murid itu eh, berkarya di sekolah, berarti ada rasa cintanya ke sekolahnya. Dan ketika dia punya karya dan dia sudah tamat dan dia bisa lihat, disitulah puncak kebahagiaannya. Bahwa dia sudah menanam benih itu di sekolah. Dia sudah punya karya di sekolah. Dan salah satu cara menjadikan kelas kita eh, kelas yang bahagia, berarti memang kelas itu harus ada prakarsa muridnya di situ. Ada karya murid yang muncul di situ. Ada suara murid di situ. Ada pilihan murid di situ yang muncul. Saya kira seperti itu, Pak Pemudi. Wah, sangat dalam sekali nih ya. Luar biasa, Pak Rahmat. Eh, yang saya tangkap tadi, kita ini bukan pemadam kebakaran ya. Tentunya ada upaya yang bisa kita lakukan sebelum kebakaran. Kita tidak ingin terjadinya kebakaran gitu ya. Tentunya apa namanya, eh, lebih baik mencegah daripada mengobati ya, yang saya tangkap. Dengan perannya hadirnya restoratif justice ini, kita berupaya agar instrumen-instrumen pencegahan ini, agar apa namanya, kondusivitas dan bahkan kenyamanan di sekolah itu terbangun dan tercipta, dan rasa aman, rasa nyaman menjadi guru, rasa tenang menjadi guru ini bisa hadir nih, dengan bersama-sama menghadirkan apa namanya, eh, restorasi justice ini, berupaya agar membuat itu terwujud gitu ya. Aduh, luar biasa nih. Obrolan kita malam ini tentunya sangat apa namanya, sangat daging sekali ini, bersama Pak Rahmat dengan Pak Lutfi ini. Nah, tentunya teman-teman banyak juga nih yang sudah tidak sabar nih untuk apa namanya, ikut ngobrol bersama kita. Saya sapa dulu nih, ada Bu Yeni Mariani Napitupulu. Selamat malam Bu Yeni. Salam kenal nih Ibu Yeni dari SDN Pematang, Kabupaten Simalungun ya. Oke, kemudian ada juga Ibu Marta Pandiangin. Selamat malam Ibu Marta. Kemudian ada juga Ibu Siti Jamilah. Oke, selamat malam. Senang bisa belajar bersama malam ini di 11 yang ketiga ya. Nah, ini sudah ada yang resen nih dari tadi nih. Ibu Repkah Melia dari KGBN Singkawang. Oke, Ibu Ripkah, boleh Ibu Ripkah untuk open mic-nya, silahkan Bu. Iya, selamat malam. Terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar sangat jelas Bu. Oke, baik. Eh, mau izin bertanya. Jadi, karena di sekolah saya mungkin cukup banyak kasus ya tentang murid, orang tua maupun guru sebenarnya, dan untungnya sampai saat ini lolos hukum gitu ya, lolos lah gitu. Jadi nggak sampai ini. Nah, tadi saya dengar dari penjelasan Pak Ahmad juga bahwa pendidikan itu kan, saya setuju sih bahwa itu kan sebenarnya tanggung jawab bersama ya. Artinya komunikasi orang tua itu harus selalu dilibatkan. Kalau menurut saya, pembinaan itu sudah dilakukan di sekolah. Apalagi kalau di SMP itu kan berjenjang ya, mulai dari guru mapel, wali kelas, BK gitu kan. Tapi Pak, mohon maaf ya, saya tutup kamera ya. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, Silakan. baik. Nah, saya sendiri sebagai orang tua punya anak gitu kan di sekolah, dan juga saya juga sebagai seorang guru gitu bisa merasakan gimana sih kalau ada kasus-kasus anak kita gitu kan terjadi, misalnya pembulian di sekolah yang kadang menurut gurunya itu katanya gara-gara anaknya sendiri gitu, jadi kayak gak dibelain, tapi seringkali ngalamin apa namanya, nangis gitu, tiba-tiba kayak mengeluh gitu. Nah, kadang kan kita sebagai orang tua tuh kan, kalau kita ngelapor ke guru, kadang gurunya itu menganggap bahwa anak kita yang salah nih, anak kita yang nakal gitu. Padahal kita rasanya anak kita itu di rumah nggak begitu. Nah, pernah terjadi kemarin ada orang tua dia merasa anaknya itu kayak di apa namanya, dikasarin gitu sama guru, terus di
datang ke sekolah tersebut, kemudian cuma masalahnya sekolah itu tidak menanggapi orang tua itu, padahal anaknya itu udah nangis, merasa disakiti gitu kan gara-gara guru kelasnya gitu. Cuma karena kenapa nggak ditanggapin, ternyata orang tua itu nggak ada bukti. Nah, nggak ada bukti gitu. Jadi sampai ke dinas pun nggak ditanggapin karena tidak ada bukti gitu. Nah, itu kan kalau dari sisi orang tua ya, dari sisi orang tua yang anaknya tuh mengalami kekerasan. Cuma karena nggak ada bukti, jadi dia ya kayak dianggap angin lalu lah gitu bahasanya gitu ya Pak ya. Nah itu yang terjadi. Nah itu gimana tuh kalau seandainya posisinya seperti itu. Kemudian yang kedua di sekolah saya tuh pernah terjadi kasus kekerasan juga antar murid, tapi tidak terendus oleh guru gitu. Nah, sehingga yang terjadi apa? Anak ini melapor ke orang tuanya gitu ya, melapor ke orang tuanya bahwa dia itu merasa di merasa dibully oleh temannya ini. Kemudian orang tuanya itu tanpa berpikir panjang main hakim sendiri. Jadi ditunggu tuh muridnya di jalan, kemudian dikeroyok gitu. Nah, akhirnya karena sekolah kan merasa ini kan masih murid ya, masih masih siswa gitu, perlu pelindungan. Tapi itu terjadi ketika pulang sekolah, orang tua itu main hakim sendiri gitu. Jadi ketika itu kami taunya ketika ke sekolah itu mukanya udah ada luka-luka cakar-cakaran gitu. Nah, kami sebagai sekolah ini kan kayak mau diangkat nggak ya kasusnya, tapi kan malu nanti sekolah gitu kan. Nah, padahal ini murid kita juga, tapi ini udah pidana loh gitu. Tapi kita juga nggak ada bukti karena kan itu terjadi di luar sekolah. Nah, kayak gitu-gitu gimana itu, Pak? Jadi kemarin kami dari sekolah ya lepas tangan sih karena kami pikir itu terjadi di luar sekolah. Jadi cuma cuma karena hampir mau apa namanya apa antar suku ya jadinya ya. Jadi kayak dari pihak ini nih mau nurunin ini nih gitu, nurunin pasukan nih gitu kan. Nah, mau nyerang ini. Jadi kita tuh mediasinya ya semampu kita lah dengan anak itu supaya tidak sampai ke jalur hukum gitu. Nah, itu yang terjadi itu seperti apa kalau seandainya kasusnya itu terjadi di luar sekolah, tapi yang itu murid-murid kita juga gitu. Nah, itu aja mungkin Pak Najib ya yang mau saya tanyakan. Terima kasih ya. Oke, makasih Bu Ripka. Waduh, luar biasa, soal menarik nih. Ada dua hal atau dua kasus ya yang mungkin diceritakan Bu Ripka yang saya coba eh, apa rangkum, saya ulangi ya. Eh, yang pertama tadi ada anak dibully atau dikasari oleh guru gitu ya. Tapi ketika orang tua mungkin anaknya ngadu ke orang tua, kemudian orang tua mencoba mengkomunikasikan dengan sekolah, sekolah tidak merespon atau tidak menanggapi gitu ya karena mungkin dianggap tidak ada bukti, hanya berupa aduan saja. Gimana nih jika posisinya seperti ini nih? Apa namanya, ini mungkin berupa aduan dari orang tua ya, artinya orang tua yang komplain ketika anaknya mungkin ada suatu masalah tapi sekolahnya tidak respon, abai gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah kasus kekerasan yang mungkin tidak ada terjadi kekerasan antar murid di sekolah. Kemudian kasus ini tidak mungkin tidak diketahui oleh guru atau sekolahnya. Kemudian anak ini berupaya melakukan main hakim sendiri nih di luar jam sekolah, berupaya menyelesaikan permasalahan sendiri ini. Sehingga mungkin terjadi kekerasan di luar sekolah gitu ya. Nah, mungkin boleh nih Pak Rahmat atau Pak Lutfi yang mau nanggapin untuk kasus Burika ini. Ya, silakan Pak Rahmat. Oke, silakan Pak Rahmat. Saya secara umum saja ya, nanti Pak Lutfi ya secara khusus.
Oke, tadi Ibu yang bertanya, Ibu Ripka ya, Ya, Ibu dari Bribke Mutia. KGBN mana nih, Bu? Singkawang, ya. Bukan Singkawang ya. Singkawang. Singkawang itu Sumatera ya? Iya, Singkawang. Kalbar, Pak. Ini Di Kalimantan. Oh, Kalbar. Oh iya. Hmm, Baik. Eh, Tadi saya beberapa saya highlight itu tadi adalah memang pelibatan orang tua. Eh, Bukan hanya di kelas ada kesepakatan kelas, tapi memang di awal pembelajaran juga ada kesepakatan bersama orang tua. Jadi kemarin kita ini berbagi pengalamannya praktik baik kami di sekolah kami sebelumnya itu memang di awal pembelajaran itu kan eh, di awal pembelajaran itu kita ketemu orang tua. Jadi modelnya bukan gaya klasik. Kalau dulu gaya klasik kan pertemuan orang tua tuh dikumpulin semua tuh orang tuanya satu 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 lokasi. Ternyata itu tidak efektif karena tidak ada orang tua yang mau membicarakan anaknya di depan orang banyak seperti itu. Nah, akhirnya kita pecah tuh masuk sistem paguyuban per kelas-kelas. Jadi orang tua, bukan siswanya masuk kelas, orang tuanya masuk ke kelas. Orang tua masuk ke kelas, terus gurunya ada di depan, terus dipanggil satu-satu. Jadi kayak main di psikiater kan, dipanggil satu-satu. Oh gimana anak tak, ada ini masalah, apa dan sebagainya. Akhirnya ternyata dengan cara seperti itu orang tua mengungkapkan semua persoalan anaknya. Artinya tetap juga bebas rahasia dan tidak diketahui itu guru-guru yang lain mengenai masalah itu. Jadi kita bagikan form juga. Jadi kerjasama antara humas dengan guru BP itu melakukan seperti itu. Jadi karena kenapa? Anak itu kan tentu beda-beda tuh dididiknya. Mungkin ada anak dididik di rumah dengan lembut, halus, tapi ada juga anak yang dididik dengan mandiri, ada juga anak yang dididik model militer misalnya di rumahnya kan cara menghadapinya kan beda-beda. Diferensiasi kelas ini kan memang sangat dibutuhkan. Jadi eh, eh, pertama memang pelibatan orang tua dari awal siswa masuk itu memang harus dilibatkan sih dengan gaya sistem paguyuban itu. Nah, ada anak yang melapor. Nah, itu banyak tuh kejadian kasus apalagi kalau kelas-kelas kayak SD, ya kan? Seperti apa? Satu yang pasti bahwa anak sekolah itu nggak cukup umur untuk jadi melapor. Misalnya kasus ibu-ibu yang viral sekarang kan, itu yang jadi saksi eh, anak siswa-siswanya di situ yang jadi saksi kan. Padahal itu kan tidak memenuhi unsur itu untuk jadi saksi karena di bawah umur. Nah, akhirnya dia menjadi semacam kayak kayak pelengkap saja di situ. Kenapa ada kasus terjadi guru tidak mengetahui? Ini memang sering kita lihat karena kenapa dapat ancaman. Jadi makanya peran ibu guru di sini perlu untuk juga memberi edukasi kepada anak-anak kita untuk bagaimana sih cara melapor yang baik itu aman dari teman. Nah, seperti itu kan. Kalau kita kan dulu yang ketua kelas itu pasti dibenci itu sama siswa yang lain karena melapor, catat namanya yang keluar, catat namanya yang ini. Metode-metode konvensional seperti itu ternyata itu mengancam juga itu keselamatan ketua kelas itu kalau seperti itu. Jadi memang perlu untuk eh, mengubah cara-cara seperti itu. Eh, Artinya wali kelas, guru kelas menghadapi anak-anak seperti itu ya paling kasus seperti ini banyak muncul kan di sekolah dasar yang seperti itu. Terus ini sekolah tidak merespon atau ada ortu yang main hakim sendiri. Nah ini kan kasus yang kami dampingi kemarin kan ortu main hakim sendiri. Gara-gara anak itu menyampaikan informasi yang tidak eh, terlalu benar. Karena kenapa? Anak yang melapor ke orang tuanya dengan menangis lah, dengan apa, pasti kan ada rasa empati ini yang muncul. Emosi, wah ada apa ini dengan anak saya seperti itu. Nah, makanya bukan hanya PR diselesaikan di sekolah, Pak. Kasus juga harus diselesaikan di sekolah sebelum pulang. Itu
evaluasi kita kemarin, semua kasus-kasus persoalan itu harus selesai itu baru pulang. Anak-anak itu harus ceritanya itu distabilkan dulu, direstitusi dulu nih anak ini sebelum pulang. Kira-kira kalau kamu punya masalah seperti itu kayak gimana? Kita misalnya pernah juga menghadapi masalah kasus seperti ini. Karena yang banyak kejadian kasusnya tidak tuntas pulang ke rumah, itu melapor, menangislah sampai di rumah, ini sampai di rumah. Nah, disitulah peran guru untuk menghubungi orang tua. Ada memang regulasi yang mengatur hubungan antara guru dan orang tua. Biar bisa menjelaskan, karena yang menjadi pengganti orang tua di sekolah adalah guru. Maka orang tua dengan orang tua harus komunikasi, karena kalau anak dengan orang tua berkomunikasi, itu tidak menghasilkan rasionalitas, tapi melahirkan lebih kepada perasaan. Saya kira seperti itu, Pak. Nah, banyak nih yang saya tangkap juga dari Pak Rahmat. Tentunya komunikasi ya, komunikasi yang nyaman, yang mungkin berbagai cara atau strategi bisa digunakan sekolah gitu ya. Artinya agar nyaman, orang tua nyaman mengkomunikasikan dengan sekolah, kemudian sekolah nyaman meresponnya. Ini juga mungkin berbagai cara nih, tidak hanya satu cara. Oke. Dan juga intinya adalah kenyamanan dalam bersuara, kenyamanan dalam berkomunikasi. Oke. Pak Lutfi boleh silakan ada yang ditambahkan atau gimana nih tanggapan Pak Lutfi dengan cerita dari Ibu Rifkah tadi? Iya, baik, terima kasih Pak Mujib. Ya, tadi langkah-langkah teknis dan taktis itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ya tentang dua kasus ini yang disampaikan oleh Ibu Ripka. Tapi menarik sekali Ibu Ripka ya. Pak Mujib, saya ingin kembali ke pasal 1 tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa sama sekali memang tidak ada tempat yang aman. Ya, contoh. Di suatu sekolah, saya pernah saya yang mengalami sendiri ini. Pada aktivitas pembelajaran, kemudian saya minta tolong ke anak-anak untuk pasang sesuatu di dinding. Itu sederhana sekali, tapi tidak sengaja anak ini jatuh dan tangannya patah, Pak Muji. Ya, saya berpotensi sekali untuk dilaporkan. Berapa banyak kesalahan yang saya lakukan? Kesalahan pertama, sebenarnya yang menyediakan yang begitu-begitu itu kan pihak sekolah, anak-anak sisa belajar kan. Nah, ini aktivitas ini kemudian yang tidak sampai sepenuhnya tersepakati 100% antara orang tua dengan pihak sekolah. Oke. Jadi ini kan saya berpotensi sekali karena ini anak luka, tapi tiba-tiba saya berinisiatif mengantar itu anak, kemudian pulang ke orang tuanya, menyampaikan kronologisnya, kemudian minta maaf. Saya minta maaf atas kejadian ini, Bu. Peristiwanya di sekolah ini sama sekali tidak disengaja, apa dan sebagainya. Dalam perspektif hukum mungkin ya Pak Rahmat, ada ribuan kesalahan yang saya lakukan dengan ini anak. Semestinya kan yang memasang kabel itu bukan dia. Itu artinya kalau kacamata orang tua ya, anak saya ke sekolah itu sisa belajar. Untuk aktivitas-aktivitas tambahan itu kan mereka tidak tahu. Tapi malam ini kemudian dan kasus-kasus yang disampaikan tadi oleh Ibu Ripka bahwa kompetensi yang kita butuhkan adalah kompetensi restorasi memang. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat itu mengkomunikasikan hal itu. Karena ini kasus yang saya alami ketika seandainya tidak terkomunikasi dengan baik, anggaplah umpamanya salah penanganan, maka saya pasti kena. Karena banyak hal. Saya malah melakukan refleksi Bapak Ibu teman-teman sekalian, dalam mulai jam 7 sampai dengan jam pulang sekolah, kita berpotensi dipenjarakan sampai 4-5 kali. Nah, kalau kita aktivitas edukasinya ya, berapa banyak kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, yang ketika orang tua ingin melapor itu punya potensi sekali. Jadi refleksi saya begitu Pak Mujib. Saya bisa dipenjarakan 3 kali dalam sehari, dalam berinteraksi dengan anak-anak. Nah, apakah kita harus menyerah? Tidak. Yang kita butuhkan seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat, teknik-teknik, cara-cara, dan yang paling terpenting adalah melakukan restorasi itu, kemampuan memulihkan, kemampuan mengkomunikasikan, bagaimana satuan pendidikan itu pekah memang menyiapkan sebuah pola terkait dengan itu.
Dan saya ingin bercanda ya Bu Ripka bahwa salah satu lagi kompetensi yang kita butuhkan hari ini dengan dinamika anak generasi Alpha dan Gen Z yang kita hadapi, kemampuan lolos dari kasus. Ini tadi refleksinya Ibu Ripka ya. Ini bayangkan itu. Kita bisa dilaporkan berkali-kali eh, dalam apa ya? Ini sudah ada Ibu Anita ya. Waduh, penuh deh penjara. Seandainya seluruh kasus terlaporkan ya Bu Anita, betul sekali tuh bahwa kita. Tapi seperti yang disampaikan tadi Bu Ripka banyak kasus-kasus. Saya mau kembali ke kasus Bu Ripka ya melengkapi saja apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Langkah taktis teknisnya betul harus selesai di sekolah. Sebisa mungkin selesai di sekolah dan ya, pola komunikasi memang ini yang harus disampaikan. Itu yang saya sampaikan dari awal Pak Mujib ya. Kalau perlu, seluruh potensi-potensi, kemudian hal-hal yang memang apa yang perlu diketahui oleh Trisentra Pendidikan ini selesai sebelum pembelajaran dimulai. Sehingga kasus-kasus yang seperti tadi kekerasan orang tua ini tidak langsung dieksekusi. Nah, tapi meskipun kalau ada yang melakukan seperti itu, ketika sudah dibicarakan dengan forum orang tua, kita agak lebih ringan sebagai pengelola satuan pendidikan. Kecuali kalau memang kita belum punya langkah nyata atau tindak lanjut terkait dengan itu yang menjadi masalah ya. Dan satu lagi Pak Mujib, memang tantangan kita menghadapi generasi apakah sekarang ini, generasi Z, generasi Alpha, dengan dinamika perkembangan anak yang semakin menantang bagi kita, bagi guru. Terima kasih Pak Mujib. Luar biasa Pak Lutfi. Ini dari Pak Lutfi ini saya selalu banyak menangkap quote-quote yang selalu apa namanya sangat menginspirasi ini. Apa namanya guru kita perlu punya dua kompetensi ya, kompetensi restorasi, bagaimana kompetensi lulus dari kasus gitu ya. Ya betul ya. Tidak ada tempat yang aman. Betul kata Pak Lutfi, kita bisa mungkin kayak makan ya sampai 3 kali sehari bisa sangat mungkin untuk bisa dipolisikan ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang tentunya bisa dicari-cari ini. Bahkan dalam 3 kali sehari bisa kita apa namanya kesalahan-kesalahan yang kita buat gitu ya dicari-cari. Nah, ini juga banyak komentar dari teman-teman ya di kolom chat dari Pak Rukunuddin Langkat. Beda anak, beda-beda anak dididik diperlakukan orang tua di rumah ya beda-beda pasti yang di rumah juga ya. Tentunya guru juga perlu diferensiasi nih meresponnya atas perilakunya. Oke. Dari jahit dari berdarah dan dijahit. Oke. Dari Ibu Rahmi, guru perlu belajar ya, guru terus belajar. Itu sepakat Bu Rahmi. Tentunya guru sebagai inspirator pembelajar tentunya, yang tidak akan pernah berhenti belajar ya. Dari Bu Anita, waduh ya betul ya, akan penuh nih oleh penjara, bahkan guru-guru semua pasti bisa di penjara nih. Dari Pak Jahit juga, murid bendara school korupsi uang sekolah, disalahkan, murid dikasih pegang duit gitu ya. Padahal dia belum tentu mampu ya, namanya belajar tentunya berbagai kemungkinan nih korupsi juga bisa, itu bagian dari belajar dia ya. Dari Ibu Anissa, kalau mau dikasuskan banyak ya, betul sepakat. Oke, dari kita semua selama ini kita baik dan kerjasama dengan orang tua. Oke. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin atau Ibu atau Bapak Sukarmi nih yang depan mic, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ingin dibagikan? Oke, kalau hanya kepencet saja, kemudian hanya kepencet ya, Sukarmi. Oke, nah tentunya banyak ya diskusi kita malam ini yang tentunya sangat membuka wawasan kita bersama tentang
kebutuhan restoratif justice ini di sekolah, tentunya kompetensi yang sangat kita butuhkan, yang sangatnya ini Pak Sukarmi, apakah karena suara Bapak hanya apa namanya tidak terdengar ya, mungkin ada masalah dari mikrofon atau enggak ya, eh, Bapak kesulitan untuk ngomong ataupun naik, bisa juga Bapak dituliskan di kolom chat ya. Nanti akan saya bacakan sehingga mungkin bisa kita diskusikan bersama nih cerita-cerita Bapak atau Ibu yang bisa kita apa namanya yang berhubungan dengan restoratif justice ini. Oke. Nah, mungkin ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk mungkin yang ingin bertanya atau mungkin eh, cerita atau curhat dengan kejadiannya, mungkin kita karena waktu kita juga sudah agak panjang ya, tidak terasa nih obrolan kita malam ini. Mungkin sebagai boleh dikatakan closing statement nih. Oh, dari Ibu Agustriana mau curhat. Silakan Bu, open mic silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bu. Maaf, mohon izin saya matikan kameranya ya Pak. Jadi silakan. Jadi sedikit curhatan hati seorang guru ya. Eh, 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ini kejadian di kelas 1 SD. Kebetulan saya guru kelas 1. Jadi siswa itu kan masuk MPLS itu dimulai bulan Juli ya Pak ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi di bulan November saya panggillah orang tua murid saya untuk bersilaturahmi untuk membicarakan perkembangan anaknya kan gitu. Sebenarnya tanda kutip saya panggil ada kesalahan-kesalahan yang saya tidak bisa tangani tapi orang tua yang menangani di rumah gitu. Jadi maksudnya itu saya rumahkan dia dalam 1 hari aja gitu kan. Kalau di swasta kan biasanya kalau ada anak yang dia menyalahi aturan gitu kan di SP gitu gitu ya Pak ya. Jadi karena guru SD ini kan tidak ada BK, BK itu kan ke wali kelasnya gitu di negeri. Jadi pada suatu cerita gitu, saya ini bicara sama orang tua murid itu, ibunya gitu, bicara perkembangan dari bulan ke bulan, terus apa yang dia lakukan terhadap temennya gitu kan, sampai terjadilah pembulian di kelas gitu. Jadi anak tersebut ini umurnya usianya lebih tinggi, lebih banyak ya daripada teman-temannya gitu. Jadi singkat cerita, kalau di kelas itu dia itu baik sekali kalau ada saya gitu. Tapi pas waktu saya keluar, misalnya saya buang air gitu kan ke toilet atau ke kantor gitu, atau saya dipanggil sama kepala sekolah, saya izin sama anak-anak gitu kan, sebentar ya, ibu pergi dulu gitu. Jadi minta tolong saya menggantikan sama guru yang lain gitu. Tapi karena kantor tuh agak berjauhan dengan kelas, selang kira-kira 5 menit, si anak ini langsung memukul temennya seperti itu. Nanti kain pel ke wajahnya gitu kan. Terus mencubit, mengambil barang milik temennya gitu dan sebagainya. Jadi awal-awalnya itu ketua kelas itu ke teman-temannya itu nggak berani untuk memberitahukan kepada saya. Hingga saya bingung kenapa bisa sapu berubah tempat gitu kan. Jadi saya tanyakan gitu, ngomong sama ketua. Jadi akhirnya ketuanya ngomong gitu. Jadi temennya ngomong, akhirnya ngomong semua bahwasannya dia itu memukul gitu. Udah lama sih ternyata gitu. Jadi makanya
langsung sigap saya panggil orang tua gitu. Saya japri melalui WA, kemudian saya telepon, tidak datang juga nih, tidak ada kabar nih sebenarnya. Nggak langsung datang sih dia. 3 hari kemudian baru datanglah orang tuanya menghadap saya, cerita-cerita lah kami. Terus dia bilang memang di rumah itu anaknya kok banyak kali peralatan sekolahnya bertambah gitu. Dia tanya memang itu punya temennya tapi dikasih gitu. Ternyata itu hasil apa ya, hasil ambil barang temennya gitu. Jadi orang tua sebenarnya di awal-awal itu orang tua pada WA saya japri gitu. Kenapa ya penghapus anak saya selalu hilang? Kenapa ya pensil anak saya selalu hilang gitu kan? Jadi saya perhatikan siapa yang mengambil kan gitu. Jadi ya namanya guru kelas 1 otomatis kan nanti udah punya ibu guru. Ini punya ibu guru kan gitu. Nah, jadi nggak boleh kita pinjam punya teman, nggak boleh kita ambil punya teman gitulah. Udah punya ibu guru aja gitu. Dari situ jadi ketahuan lah bahwasannya dialah yang mengambil selama ini gitu. Saya pun tahu dari orang tuanya ternyata orang tuanya sendiri yang mengatakan demikian gitu. Akhirnya itu Pak di hari Senin berikutnya, kan hari hari Jumat saya bicaranya, hari Sabtu dia di rumah gitu kan. Kebetulan memang orang tuanya pun minta izin hari Sabtu anaknya supaya nggak sekolah karena pesta. Jadi di hari Seninnya dia udah pindah sekolah Pak, gitu. Tiba-tiba dia udah pindah sekolah, eh, teman-temannya pagi-pagi sebelum upacara langsung mengatakan sama saya, Ibu Guru, si A udah pindah sekolah. Hah? Pindah sekolah? Gitulah saya bingung jadinya. Iya, dia bilang katanya udah pindah sekolah dia, katanya gitu. Jadi saya telepon orang tuanya bener apa enggak, ternyata bener. Dan saya minta tolong orang tuanya datang gitu. Saya minta kepastian gitu. Kenapa, ada apa gitu. Jadi ibunya mengatakan bahwasannya anaknya ini tidak bisa dia didik gitu. Nggak bisa dia didik di rumah gitu. Jadi dia pindahkan sekolah, sekolah tempat ada saudaranya lah gitu kan. Di tempat saudaranya bisa dilihat anaknya ini katanya. Gitulah alasannya gitu Pak. Tapi sebenarnya Pak ya, ini adalah pukulan terberat buat saya gitu. Pukulan terberat buat saya. Kenapa ya? Saya hanya maksudnya dari hati ke hati bicara supaya anak ini bisa sama-sama kita bantu, kita berubah, kita karakternya itu kita ubah kan kayak gitu kan Pak. Tapi saya sampai sekarang nih saya selalu teringat gitu. Ah, apa ya kesalahan apa ya yang saya buat gitu. Jadi saya introspeksi diri gitu. Ah, bukan saya berarti langsung saya senang dia pindah gitu. Tidak bagi saya gitu. Karena berarti apa saya yang salah ya cara mendidik di kelas gitu. Jadi saya introspeksi diri gitu. Nah, sebenarnya teman-temannya sangat senang waktu dia pindah hore, semua pada bilang begitu. Tapi karena di depan saya dia tidak pernah melakukan hal yang seperti itu yang dikatakan sama teman-temannya gitu. Jadi sekarang sudah pindah anak itu kan, cuman karena di kadang-kadang kan kita kalau mau absen tuh kan ada foto anak itu gitu kan. Jadi saya teringat gitu, teringat gitu anak itu gimana ya sekarang dia di sana gitu di sekolahnya yang baru gitu Pak. Jadi saya bingung gitu Pak. Di salah nggak ya? Saya salah nggak gitu? Maksudnya saya berkomunikasi untuk anak ibu itu gitu kan? Eh, Kenapa saya jadi negatif gitu pikirannya? Udahlah, takutnya anaknya nanti dibully gitu. Padahal sebenarnya justru anaknya yang membuli teman-temannya gitu. Kira-kira begitu Pak cerita saya. Jadi sampai sekarang saya masih teringat gitu. Karena saya sedih karena baru ini saya alami selama saya mengajar. Sudah 18 tahun saya mengajar, baru ini pula saya menasihati gitu kan. Tiba-tiba dia langsung pindah gitu. Karena biasanya saya panggil pun kami sama-sama bekerja sama untuk perubahan karakter anak-anak gitu. Gitu ya Pak. Ah, cukup. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum.
Kalau Ibu Agustriana, boleh tahu dari mana, Bu? Saya dari Medan, Pak. Kecamatan Medan Tuntungan. SD negeri Hmm, di ujung lah, Pak. Jauh sih memang dari perkotaan gitu. Jadi memang di situ lingkungannya orang tuanya itu banyak yang pengangguran gitu. Bahkan karena pengangguran itu banyak terjadi kriminal gitu dan eh, narkoba gitu. Jadi orang tua di sana mayoritas tidak bekerja gitu, Pak. waduh. Sangat menarik ya cerita dari Bu Iya, Agustriana. iya. Sampai sekarang saya teringat, Pak, karena saya kan termasuk juga suka membuat konten untuk anak-anak di kelas gitu kan. Awalnya sih saya suka membuat video mereka untuk apa ya? Untuk dari tiap tahun ke tahun gitu. Biar ini jadi album saya gitu kan, kenangan saya gitu. Jadi kalau saya buka-buka handphone saya pasti ada video anak tersebut juga kan gitu kan. Karena dia kadang-kadang kan dia aktif, anaknya pinter memang. Anaknya di antara itu semua dia yang termasuk pinter. Saya sering minta tolong sama dia, tapi akhirnya seperti itu orang tuanya gitu. Oke. Ya, Heeh. ya luar biasa Bu ceritanya. Ini juga saya dapat insight baru nih, karena Heeh. saya yang ngajar di SMP ya, belum nggak Iya, tahu. iya. Saya juga baru tahu nih Kak. Ini Iya, ternyata di kelas 1 iya. SD gitu ya. SD Ada kelas satu. ada karakter anak ini nih apa Iya, heeh. eh, Padahal sebenarnya kalau saya tahu dari awal dia suka begitu kan pastinya saya pun akan mengambil sikap gitu kan. Gimana sih supaya anak ini ada triknya gitu. Apalagi kok guru kelas satu ya. Peralihan dari guru TK, dari TK ke SD gitu ya kan. Gitu. Iya, Jadi sebenarnya Pak, kalau dibilang sih memang tergantung kita lah ya. Bagaimana kita cara mendidik siswa itu. Kita kan mendidiknya secara eh, kasih sayang, cinta gitu kan sama anak-anak gitu. Tapi eh, orang tua itu dia tidak mau gitu anaknya itu dipanggil mungkin karena saya panggil jadi malu mungkin orang tuanya saya nggak tahu juga. Tapi waktu saya tanya kenapa pindah? Iya karena anak saya sudah melakukan hal yang tidak baik, Bu. Jadi pindah aja ke swasta biar ada abangnya di sana bisa nengok-nengok, bisa mendidik gitu. Tapi kok kata dia perlu didikan, saya bilang saya bisa mendidiknya, Bu. Makanya kita kerja sama, Bu, gitu. Saya bilang begitu, Pak, gitu. Tapi kenapa orang tuanya bersikeras untuk pindah gitu. Padahal sebenarnya kan bulan 12 awal tuh udah ujian gitu kan. Mau terima raport gitu. Kenapa enggak nanti aja gitu. Jadi saya merasa merasa bersalah gitu, Pak, gitu kan. Kalau kepala sekolah sih ya memperbolehkan saja karena itu hak orang tua untuk memindahkan anaknya gitu kan. Cuman eh, alhamdulillahnya orang tuanya tidak menyalahkan saya, justru dia menyalahkan anaknya, menyalahkan diri dia karena tidak bisa mendidik anaknya di rumah. Jadi sehingga dia memindahkan ke sekolah lain gitu. oke ya. Nah, tentunya ini sangat menarik ya. Mungkin kita coba tanya ke Pak Lutfi atau Pak Rahmat gimana nih kira-kira dari apa namanya ini juga apa ada kelas 1 SD ya dengan berupa karakter yang unik seperti itu sudah mulai apa namanya bisa membuli temannya, Mengambil barang. barang gitu ya. Pandai dia mengibuli, pandai dia mengarang cerita, Eh, gitulah Pak. Artinya sekelas kelas 1 SD Kelas seperti itu. satu, iya kelas satu. Mungkin dari Umurnya 7 tahun. oke, entah dari pandangan pedagogi atau psikologi ataupun dari aspek legal. Orang tua mungkin. Oke, boleh minta pandangan Pak Lutfi atau Pak Rahmat, silakan. Pak Lutfi dulu deh, silakan Pak Lutfi. Ya, baik. Terima kasih Pak Mujib. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guru belajar yang lain yang sempat bergabung pada malam hari ini ya.
Saya justru melihatnya, terima kasih ya Bu Agus Riana Iya dari Pak, Medan. sama-sama. Saya malah berterima kasih dan belajar banyak dari apa yang Ibu lakukan ya. Iya, Melakukan refleksi yang saya pikir iya. cukup kencang, Bu. Mm-mm. Biasanya kalau di kebanyakan tempat dan di banyak kasus kita fokus saja umpamanya ke aspek pindahnya ya. Aspek pindahnya itu kan biasanya rekan-rekan guru ya jika sudah pindah ya selesai. Nah, itu yang lebih banyak. Tapi alhamdulillah malam hari ini cerita Ibu Agus Riana ini justru reflektifnya begitu dalam. Ingin mengkorek-korek kira-kira apa ya yang saya lakukan terkait dengan peristiwa ini. Saya pikir itu Iya, aspek yang sangat bagus, Bu. Nah, terkait dengan ini, maka tugas. Ini mungkin pesan bagi kita sesama guru ya. Ini enaknya kalau forumnya sama-sama rekan guru terkait dengan siswa pindah, maka ada pesan-pesan Bu yang saya juga pegang sampai sekarang bahwa berikan yang terbaik buat anak didik selama kamu masih berkesempatan untuk mengajar dia. Ya, coba dibayar. Artinya karena dia sudah pindah, maka beruntunglah Ibu ketika memang sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang terbaik selama iya Ibu Pak. ajar. Itu alhamdulillah sekali. Iya Pak. Nah, itu saya pikir itu adalah perbuatan yang akan terus kemana-mana, dampak positifnya terus-menerus. Itu mungkin Bu pembelajaran yang luar biasa bahwa eh, suatu saat kita tidak bersama peserta didik, entah dia pindah karena faktor orang tua, karena faktor yang lain. Ya, jadi berikan yang terbaik selama memang kita masih bersama. Ya, betul sekali. Sepakat dengan masukan dan kawan-kawan dari chatroom ya bahwa ya kadangkala miskomunikasi memang yang biasa tidak berjalan efektif. Ya pada aspek miskomunikasi. Sekali lagi masih secorong dengan tema kita pada malam hari ini ya Pak Mujib, kemampuan restorasi. Jadi kemampuan memulihkan keadaan, kemampuan untuk melakukan kompromi, kemampuan untuk menyampaikan sesuatu itu agar kembali ke dalam pada situasi yang normal. Saya pikir itu yang menjadi poin kita pada malam hari ini ya. Mungkin Pak Mujib yang terakhir bahwa sepertinya memang muatan-muatan pelajaran tentang tumbuh kembang anak, psikologi perkembangan anak ini harus ditambah. Jadi kalau umpamanya, nanti saya titip ke Pak Rahmat ini tugasnya Pak Rahmat. Mata kuliah tentang psikologi perkembangan anak itu sudah, maksud saya itu harus ditambah. Simpelnya adalah dunia nyata itu kemudian jauh berjalan lebih kencang dinamika anaknya. Mungkin inilah ini pekerjaan juga bagi institusi pendidikan ya. Ini sepertinya harus ditambah ya. Saya bercanda ini Pak Rahmat. Tolong ini harus ditambah tentang tumbuh kembang anak. Bayangkan kalau ceritanya Ibu Agus Riana, anak kelas 1 sudah sampai melakukan bullying. Ini kita tidak boleh semakin menyalahkan, semakin mundur pendidikan kita dan kita semakin tidak ada solusi. Jadi kalau ilmu kita kemarin Pak Mujib, ilmu kita bahwa bullying itu hanya dilakukan kebanyakan oleh anak SMP, fakta hari ini cerita Ibu Agus Riana bahwa anak kelas 10 anak kelas 1 atau mungkin saja umur yang masih lebih muda itu melakukan bullying. Jadi saya pikir eh, arena belajar kita harus lebih kencang lagi. Terima kasih Pak Mujib. Terima kasih juga pada Ibu Agus Riana. Cerita yang sangat luar biasa. Betul, Sama-sama setuju. Pak. Sangat kencang ya perjalanan apa dunia nyata ini. Itu kata Bu Anita juga tuh tambahkan nih karena karakter Gen Z dan Gen Alpha. Nah, ini sudah ada Gen Alpha nih 2025 ini katanya juga akan muncul lagi nih generasi berikutnya. Mungkin akan muncul lagi generasi beta nih. Sangat laju ya perkembangannya. Belum lagi apa namanya perkembangan ini sangat terulik dengan bebas. Bahkan guru-guru saya pun juga belum begitu mengenal. Dengan generasi Alpha ini muncul lagi nih generasi berikutnya nih. Oke. Jangan Pak Rahmat boleh pandangannya dengan cerita Bu Agustriana. Kalau Ibu Agustriana tadi merasa cukup, ya saya kira cukup.
Tapi kalau masih kurang, saya coba tambah sedikit. Silakan. Tambahkan, Eh, Pak. ya, tuh ada buku tuh bagus, Bu. Thinking Fast and Slow. Berpikir cepat dengan berpikir lambat itu. Hmm. Iya, Pak. Kurang lebih seperti ini. Sederhananya di buku itu, kita alami juga waktu kita sekolah. Kok kenapa sih anak tuh kalau ditanyain kesalahannya, selalu jawabannya tidak? Itu sudah di luar dari otak kesadaran anak-anak itu. Anak-anak yang merasa tertekan, itu pasti membela diri, meskipun itu salah. Ternyata setelah kita refleksikan, cara bertanyanya yang harus diubah. Jangan memakai, kita tidak disarankan seperti wartawan 5W1H itu. Jadi misalnya ada anak-anak terlambat kan selalu, kenapa kamu terlambat? Tidak, Pak. Kenapa kamu pukul teman kamu waktu saya keluar? Oh tidak, Pak. Tidak, Bu. Karena ada upaya membela diri. Jadi cara-cara bertanya ini memang harus pertanyaan terbuka ini ke anak-anak kita saat ini untuk eh, membuat cara kerja otaknya itu. Dan apa itu tadi mengenai masalah kok ada anak yang kalau depan kita itu CCM cari-cari mukanya itu eh, rajin banget. Karena kenapa? Dia butuh pengakuan. Anak itu butuh pengakuan. Mau dianggaplah paling dekatlah dengan ibu gurunya, mau dianggap paling diperhatiin sama ibunya, sama ibu gurunya, dan yang seperti ini adalah eh, hal-hal yang memang wajar selalu muncul di anak-anak, apalagi kalau levelnya di SD, Bu ya. Dan mungkin harus dibarengi dengan P5 nih, Bu. Apa nih kira-kira nih P5 yang berkaitan dengan pengakuan diri? Oh, mau jadi ini saya, Pak. Mau jadi polisi, mau jadi tentara. Kenapa mau jadi polisi? Oh, mau begini, membela ini, menangkap nih yang melanggar, dan sebagainya. Jadi ada pengakuan diri di psikologi perkembangan anak seperti itu yang seperti disampaikan Pak Lutfi tadi itu ya memang harus seperti itu bahwa kita harus mengetahui psikologi anak ataukah bagaimana menyusun apa melihat kondisi sosial emosional siswa di dalam kelas dulu. Untuk itu karena memang tugas kita sebagai guru untuk mencegah konflik-konflik yang seperti itu memang harus memahami murid-murid kita. Saya kira itu, Bu, tambahannya sedikit. Terima kasih. Oke, Makasih ya, Pak Rahmat. luar biasa Pak Rahmat. Apa namanya tambahannya? Eh, Boleh tuh, nah kita cari ya bukunya Thinking Fast and Thinking Slow ya. Oke. Nah, nggak terasa ya, waktu udah hampir larut 2 jam kita ngobrol nih. Kayaknya udah cukup ya. Juga banyak nih apa respon-respon dari teman-teman nih di kolom chat. Ada eh, apa Pak Abu, Pak Jetburi, ada generasi cas gitu ya. Bajunya Eger, tapi kemana-mana bawa antimo sebelum cus. Oke. Petualang tapi selalu mabuk gitu ya. Oke nih. Lumayan nih. Ya, oke, dari Ibu Anissa juga. Ibu Agustriana sangat luar biasa menanggapi permasalahannya, cepat tanggap. Ya mungkin anaknya keburu dipindahkan ke orang tuanya, jadi penasaran nih tentang anak itu. Oke. Oke, Pak Jetbri juga nih, asal jangan mau jadi Avenger aja, dah Endgame. Oke, aduh luar biasa nih obrolan kita malam ini, gak rasa 2 jam ya. Oke, mungkin sebelum kita ini boleh nih dari kita minta closing statementnya dari narasumber kita. Mungkin dari Pak Lutfi dulu, silakan Pak Lutfi untuk closing statement malam ini, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mujib dan terima kasih juga Pak Rahmat beserta rekan-rekan guru belajar Nusantara pada malam hari ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Mujib dari bidang advokasi dan kebijakan pendidikan yang terus komitmen dan konsisten untuk menghadirkan sesi belajar advokasi. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu,
Saya pikir sangat luar biasa. Saya secara pribadi banyak hal yang saya dapatkan dari obrolan bersama dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Semakin menegaskan ya bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu dan sepertinya perlu kita tahu terkait dengan budaya sekolah, dan fokus pada malam hari ini mari Bapak Ibu kita sama-sama mempelajari dan menjadikan restoratif justice ini sebagai eh, sebagai isu atau sebagai sebuah pendekatan yang saya pikir dari obrolan kita pada malam hari ini berpotensi untuk kita desain sedemikian rupa, menyiapkan pola dan membuat alat-alat kesepakatan yang pembaharu, kemudian model-model komunikasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat itu terintegrasi dan punya legal formal. Bolehlah kita mulai dari hal yang kecil, menghadirkan sebuah tempat berkomunikasi yang komprehensif untuk level yang kecil. Boleh konsep restoratif justice ini kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Mari Bapak Ibu kita mulai dari ruang kelas kita mulai dari satuan pendidikan kita untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan kita juga semakin tangguh menjalani profesi yang kita muliakan ini meskipun dengan tantangan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Mujib. Oke, terima kasih Pak Lutfi, luar biasa untuk closing statement-nya. Mari kita mulai dari ruang kelas kita untuk menghadirkan keberpihakan bagi murid-murid kita ya. Oke, selanjutnya boleh dari Pak Rahmat nih untuk closing statement-nya. Silakan Pak Rahmat. Oh, baik. Closing statement saya, inti-inti pembicaraan kita di RJ ini, satu, memang semua tempat sekarang tidak aman. Yang kedua adalah, pidana itu adalah jalan terakhir dalam mendisiplinkan anak. Itu adalah jalan terakhir. Terus yang ketiga adalah, kita ingin menemukan ada restitusi yang muncul buat anak-anak kita untuk mencapai keadilan itu. Terus yang berikutnya adalah, kita lebih mengutamakan kepentingan umum di sekolah. Bagaimana kepentingan itu bisa jalan. Dan yang terakhir tentang RJ ini adalah, memang pelibatan orang tua itu harus kita libatkan dari awal masuk sekolah itu hingga tamat anak-anak kita, minimal sekali per semester lah. Untuk itu karena kenapa? Orang tua adalah guru anak di rumah dan kita adalah guru anak di sekolah. Dan ketika orang tua dan guru menyatu, maka kita akan lebih memahami anak-anak kita untuk bagaimana mencegah terjadinya konflik itu. Saya kira itu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Sangat kaya sekali ya closing statement yang sudah disimpulkan oleh Pak Rahmat tentang topik malam ini, tentang restoratif justice yang harapannya bisa kita hadirkan sama-sama di sekolah. Oke ya, teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk mengisi link refleksi exit ticket yang saya share di kolom chat ya. Nah, ini semoga bisa jadi bahan refleksi kita bersama untuk tentunya juga umpan balik pada kegiatan 11 kita ini. Dan jangan lupa juga apa namanya untuk memberikan sumbangsi atau pemikiran yang bisa kita, semoga sesi belajar ini bisa terus kita kembangkan untuk menghadirkan bersama-sama untuk wadah belajar kita di KGBN ini. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin cukup untuk malam ini ya, sesi belajar ini. Saya sebagai host yang sudah belajar bersama Bapak Ibu semua, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan juga terima kasih banyak yang sampai detik ini Bapak Ibu telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar kita malam ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita foto bersama. Jika Bapak Ibu boleh open cam-nya, kita foto bersama. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada 2 halaman ya. Oke.
Eh, oh iya, ya ada Ibu Rodiati, Pak Rokudin, Ibu eh, Pak Saad Sinaga, Ibu Andriani, Ibu Sutini, Pak Zaiduri. Oke. Nah, oke, untuk slide yang pertama ya, saya silakan tahan posenya. Oke, sekarang slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Nah, oke, mungkin eh ya terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di sesi belajar advokasi selanjutnya yang keempat untuk dua pekan ke Nggak depan. boleh menghitung karena mau pilkada. Iya. Nanti Eh, dikira kode-kode. Oke, sebentar lagi ya, mungkin beberapa hari lagi akan berakhir nih pesta pilkada kita. Oke, selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi